Pada malam ini kami akan membacakan hasil bacaan paper yang telah kami baca. Kelompok kami terdiri dari saya, Alfa Nugroho, Wisnu Hirlambang, dan Rian Alisa Danang. Ya, langsung saja ya. Judul yang pertama adalah Fuse Deep Conventional Neural Network from Precision Diagnosis COVID-19 using Just X-ray Image, atau dengan nama lain diagnosis penyakit COVID-19 dengan ronsen dada. Tahun paper ini 15 September 2020. Masalahnya pengurangan biaya waktu penyelesaian diagnosis dan biaya serta aksesibilitas untuk meningkatkan kemampuan diagnosis. Untuk metode penelitiannya, metode yang digunakan adalah mengusulkan Computer Aided Diagnosis atau CAD untuk secara akurat mengklarifikasi pemindaian ronsen dada dari COVID-19 dan subjek normal dengan penyesuaian beberapa jaringan saraf ResNet 18, ResNet 50, dan SET 201 yang dilatih sebelum pada dataset IMAGNet. Pembahasannya, dalam studi kasus ini, ResNet 18, ResNet 50, dan ResNet 201 telah dilatih pada gambar ronsen dada dari set data COVID-19 CTRXR. Untuk kesimpulannya, deteksi awal relatif murah dan sanitasi terhadap COVID-19 adalah yang paling penting terhadap pandemi coronavirus kali ini. Dengan melatih model pembelajaran transfer mendalam menggabungkan outputnya menjadi ensemble suara mayoritas, pembuat mengusulkan pengklarifikasian biner yang efektif untuk citra CXR sebagai alat triase lini pertama untuk rumah sakit dan layanan radiologi di seluruh dunia. Next, paper kedua, yaitu COVID-19 Classification of X-ray Image Using Deep Neural Network. Tahun papernya 3 Oktober 2020. Masalahnya, diagnosis COVID-19 serta penyediaan alat untuk mencari pasien serupa menurut hasil pemindahan sinar X. Untuk metode yang digunakan, pengklarifikasian dibuat menggunakan model pre-trained deep learning atau ReNet 50 dan ditingkatkan dengan argumentasi data dan segmentasi paru untuk mendeteksi COVID-19 pada gambar frontal CXR. Untuk pembahasannya, mengembangkan Deep Neural Network pipeline untuk mengklasifikasikan gambar ronsen dada atau CXR pasien sebagai penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 dan untuk mengidentifikasi pemindaian X-ray mana yang serupa satu sama lain. Dataset yang digunakan dikompilasi agar mewakili gambar dari pasien yang akan memasuki unit perawatan kesehatan dengan kecurigaan COVID-19 dalam skenario klinis yang nyata. Model ReNet 50 yang dilatih untuk klarifikasi mencapai akurasi 89,7%, sensitivitas 87,1%, dan era di bawah kurva receiver operating karakteristik atau ROC 0,98 dalam mengklarifikasikan gambar COVID-19. Untuk kesimpulannya, Deep Neural Network dapat digunakan untuk secara andal mengklasifikasikan gambar CXR sebagai COVID-19 positif atau negatif. Selain itu, gambar yang disematkan yang dipelajari oleh jaringan dapat digunakan untuk mengambil gambar temuan paru-paru yang serupa. Next, paper ketiga, itu Biomedical Knowledge Graph Refinement with Embedding and Logic Rules atau prediksi kesehatan. Tahun papernya 2 Desember 2020. Untuk masalahnya, kebutuhan yang meningkat pesat untuk grafik pengetahuan biomedical knowledge graph atau BioKG yang memberikan pengetahuan biomedis langsung. Metode yang digunakan usulan untuk penyempurnaan grafik pengetahuan biomedis dengan grafik pengetahuan embedding dan aturan logika atau GRAR. Untuk pembahasannya, melakukan eksperimen untuk tes poisoning triplet detection dan tes prediksi triplet yang hilang dengan model yang berbeda. Jelas bahwa GRAR ini secara signifikan
mengungguli semua model dasar, termasuk model berbasis aturan, model penyematan grafik pengetahuan, dan model hibrida pada positioning tree detection. Untuk kesimpulannya, BioGreer ini hanya memanfaatkan informasi dari BioKG itu sendiri, bukan sumber bukti eksternal. Oleh karena itu, model ini dapat digunakan dengan menambahkan sumber daya bukti eksternal untuk kinerja yang lebih baik. Next, paper keempat, COVID-19 Patient Health Prediction Using Boosted Random Forest Algorithm, atau ya itu prediksi menggunakan Random Forest Algorithm. Tahun paper 3 Juli 2020. Untuk masalahnya, semakin banyaknya penyebaran penyakit coronavirus yang memiliki efek bencana pada komunitas global dan telah membebani sistem perawatan kesehatan canggih di seluruh dunia. Next. Metodologinya, random forest adalah metode yang digunakan yang didukung oleh algoritma ADABUS. Model tersebut menggunakan data geografis perjalanan kesehatan dan demografis pasien COVID-19 untuk memprediksi tingkat keparahan kasus dan kemungkinan hasil pemulihan atau kematian. Gabungan dari metode ini diberi nama Boosted Random Forest. Untuk pembahasannya, Boosted Random Forest adalah sebuah algoritma yang terdiri dari dua bagian, algoritma peningkatan ADABUS dan algoritma pengklasifikasian random forest yang pada gilirannya terdiri dari beberapa pohon keputusan. Pohon keputusan membangun model yang mirip dengan pohon sebenarnya. Algoritma membagi dan kita jadi subnet yang lebih kecil, sekaligus menambahkan cabang ke pohon. Hasilnya adalah pohon yang terdiri dari simpul daun dan simpul keputusan. Sebuah simpul keputusan memiliki dua atau lebih cabang yang mewakili nilai dari setiap fitur, atau seperti usia, gejala, dan lain-lain. Yang diuji dan simpul daun menyimpan nilai hasil pada kondisi prospektif pasien atau nilai target. Untuk kesimpulannya, algoritma random forest yang diperkuat oleh algoritma ADABUS dengan skor F1 0,86 pada dataset pasien COVID-19, algoritma Boost Random Forest memberikan prediksi yang akurat bahkan pada set data yang tidak seimbang. Data yang dianalisis dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kematian di antara penduduk asli Wuhan lebih tinggi dibandingkan dengan non-penduduk asli. Selain itu, pasien pria memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan pasien wanita. Mayoritas pasien yang terkena berusia antara 20-70 tahun. Next, paper kelima. A comparison of deep machine learning algorithm in COVID-19 research diagnosis. Tahun paper 25 Agustus 2020. Masalahnya, pemindaian kromatografi atau CT untuk diagnosis COVID-19 memiliki kekurangan seperti banyaknya hasil positif palsu dan biaya pengujian ini sangat mahal. Untuk metode yang digunakan menggunakan ronsen dada atau CXR untuk mendiagnosis pasien terduga COVID-19, menggunakan teknik pembelajaran mesin modern seperti convolutional neural network atau CNN. Untuk pembahasannya, meskipun metode ini berfungsi dengan baik, dalam beberapa kasus lebih banyak data akan membuat model ini lebih kuat. Demikian pula, model pemikiran yang dilatih pada lebih banyak data untuk memprediksi penyebaran dan jumlah kasus bisa lebih akurat. Seperti yang telah didiskusikan, deteksi dan screening COVID-19 menggunakan teknik AI dan machine learning dapat memainkan peran kunci dan memerangi pandemi ini. Next, kesimpulannya, dalam makalah ini penulis menyajikan survei komprehensif tentang bagaimana aplikasi machine learning telah digunakan untuk melawan COVID-19. Penulis mempresentasikan upaya yang dilakukan oleh komunitas riset machine learning untuk memerangi virus ini dalam 3 fase utama, yaitu screening, pelacakan, dan perkiraan, dan medis. Next, akan dilanjutkan oleh Saudara Rian. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih Mas Alfian.
Judul penelitian Graph-Based Clustering Algorithm for Social Community Transmission Prediksi of COVID-19, atau nama lain algoritma clustering berbasis grafik. Tahun pembuatan 1 November 2020. Masalah penelitian menentukan tindakan pencegahan berdasarkan wilayah yang diprediksi menggunakan algoritma pengelompokan grafik. Metode penelitiannya ialah metode ini memodelkan penyebaran virus dengan memprediksi jumlah kasus yang dikonfirmasi. Tetapi sistem yang diusulkan lebih berfokus pada sisi pencegahan dan dari solusi dan dari sudut pandang geografis. Pembahasan penelitian ini adalah model ini membutuhkan dua jenis kumpulan data. Pertama adalah informasi mengenai jumlah infeksi saat ini di tingkat administrasi yang diinginkan. Kedua adalah informasi tentang koordinat dari berbagai lokasi di tingkat administrasi yang sama. Informasi ini dapat diekstraksi efisien menggunakan API peta. Dan berikut adalah beberapa metode yang digunakan dari makalah ini: memilih tingkat administrasi, kedua kualitas data, ketiga granulitas data, keempat graf konstruksi, kelima menemukan tingkat bahaya, keenam memprediksi potensi wilayah. Kesimpulan dari paper ini ialah untuk mempelajari epidemiologi spesial penyakit sejenis COVID-19 dan menyusun metodologi untuk melakukannya. Metodologi ini akan membantu memprediksi hotspot penyakit di masa depan dan membantu dan menyusun tindakan pencegahan yang diperlukan. Itu permodelan dan prediksi akan dilakukan di tingkat kota dalam makalah ini. Tetapi sesama metodologi dapat diterapkan di semua tingkat administrasi. Oke, next paper kedua. COVID Fact Fully Automated Capsule Network Based Framework for Identification of COVID-19 Case from CT Scan. Kerangka kerja berbasis jaringan untuk mengidentifikasi kasus COVID-19 dari CT scan dada. Pembuatan paper ini 30 Oktober 2020. Masalah penelitian wabah penyakit yang cepat ini telah membadiri infrastruktur perawatan kesehatan dan menimbulkan kebutuhan untuk mengalokasikan peralatan dan sumber daya medis secara lebih efisien menggunakan algoritma CT scan. Metode penelitian mengusulkan kerangka kerja berbasis jaringan kapsul otomatis yang disebut sebagai COVID Fact untuk mendiagnosis penyakit COVID-19 berdasarkan CT scan dada. Pembahasan penelitiannya ialah kerangka kerja COVID Fact dikembangkan untuk secara otomatis membedakan kasus COVID-19 dari jenis lain, pneumonia, dan kasus normal menggunakan CT scan dada volumetrik. Ini menggunakan model segmentasi paru-paru pada langkah prapromosesan untuk menyegmentasikan daerah paru-paru dan meneruskan sebagai input ke kapsul. Kesimpulannya ialah algoritma berbasis pembelajaran mendalam saat ini terutama dikembangkan berdasarkan convolutional neural network CNNS untuk mengidentifikasi kasus pneumonia COVID-19. CNN bagaimanapun membutuhkan data yang ekstensif, augmentasi, dan kumpulan data besar untuk mengidentifikasi hubungan spasial yang mendetail antara instance gambar. Selain itu, algoritma yang ada menggunakan CT scan baik memperluas prediksi tingkat irisan ke tingkat pasien dengan menggunakan mekanisme thresholding sederhana atau mengandalkan segmentasi infeksi yang canggih untuk mengidentifikasi penyakit. Oke, lanjut paper ketiga. Deteksi of COVID-19 talk the analysis of focal fault oscillation atau mendeteksi COVID-19
berdasarkan paper ini dibuat tanggal 21 Oktober 2020. Masalah penelitiannya untuk memvalidasi hipotesis ini dan mengkarakterisasi secara kuantitatif perubahan yang diamati untuk memungkinkan untuk mendeteksi COVID-19 dari suara. Metode penelitian ini menggunakan model sistem dinamis untuk osilasi pita suara dan selesaikan menggunakan paru-paru ini mengembangkan algoritma Atlas untuk menghasilkan pita suara pola osilasi langsung dari ucapan yang direkam. Pembahasan penelitian adalah algoritma Atlas untuk menghasilkan pola osilasi dengan pemfilteran terbalik dan osilasi pita suara yang diprediksi oleh model saat ruang parameternya diambil sampelnya. Kesimpulan dari paper ini adalah meskipun pola osilasi pita suara dapat menjadi indikasi COVID-19, dua peringatan harus diperhatikan. 1. Kemungkinan besar hanya berguna pada pasien yang bergejala. Dan 2. Inklusivitas anomali yang diamati pada kondisi pernapasan lain yang belum diuji. Next, paper selanjutnya. DEP Social Distancing Monitoring and Infeksi Risk Assessment in COVID-19 Pandemic, atau DEP Sosial, Pemantauan Jarak Sosial dan Penilaian Resiko Infeksi dalam Pandemi COVID-19, dibuat pada 3 Agustus 2020. Masalah penelitian meminimalkan penyebaran COVID-19 di tempat umum. Mayoritas pemerintah dan kesehatan nasional pihak berwenang telah menetapkan jarak fisik 2 meter sebagai ukuran keamanan wajib di pusat pembelajaran, sekolah, dan area tertutup lainnya. Metode penelitian ini adalah, dalam penelitian ini kami mengembangkan komputer vision hybrid dan berbasis YOLO V4 model Deep Neural Network atau DNN untuk mendeteksi orang otomatis dalam kerumunan di dalam dan di luar ruangan lingkungan yang menggunakan kamera keamanan CCTV umum. Pembahasan paper. Model DNN yang diusulkan dikombinasikan dengan teknik pemetaan perspektif terbalik atau IPM yang disesuaikan dan algoritma pelacakan SWOT menghasilkan deteksi orang kuat dan pemantauan jarak sosial. Model telah dilatih terhadap 2 set data paling komprehensif pada saat penelitian Microsoft Common Object in Context dan kumpulan data Google OpenImage. Kesimpulan paper ini ialah model yang dikembangkan adalah solusi pelacakan dan deteksi orang yang umum dan akurat yang dapat ditetapkan di banyak bidang lain seperti kendaraan otonom, pengenalan tindakan manusia, deteksi anomali, olahraga, analisis keramaian, atau area penelitian lain di mana deteksi manusia menjadi pusat perhatian. Next, paper selanjutnya. Prediksi COVID-19 case using bidirectional LSTM on multivariate time series, atau memprediksi kasus COVID-19 menggunakan bidirectional LSTM pada deret waktu multivariat. Tahun paper dibuat ialah 10 September 2020. Penelitiannya ialah membantu pembuatan kebijakan dalam mengambil keputusan yang memadai dan menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 dan meramal penyakit yang akurat. Makalah ini menyajikan pendekatan deep learning untuk meramalkan jumlah kumulatif kasus COVID-19 menggunakan jaringan bidirectional long short term memory atau BILSTM yang diterapkan pada deret waktu multivariat. Pembahasan penelitian.
mengelompokkan negara-negara yang memiliki aspek demografis dan sosial, ekonomi, dan indikator sektor kesehatan yang serupa menggunakan algoritma pengelompokan K-means. Data khusus kumulatif untuk setiap negara berkerumun yang diperkaya dengan data yang terkait dengan langkah-langkah penguncian diumpamakan ke bidireksional LSTM untuk melatih model perkiraan. Kesimpulannya ialah mengumpulkan data beberapa negara selain lockdown, langkah-langkah meningkatkan akurasi perkiraan kasus COVID-19 kumulatif harian. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Wisnu Herlambang. Baik, terima kasih Mas Rian. Yang selanjutnya adalah di judul paper yang pertama saya buat itu ada STSIR, Spatial Temporal Pandemic Model with Mobility Data, dengan tahun papernya itu 17 Juli 2020, dan di sebelahnya ada linknya. Dan di masalah penelitian ini tuh pembangunan model penyakit menular yang lebih baik untuk menganalisis dan memantau perkembangan pandemi. Dan metode penelitiannya model STSIR untuk menangkap karakter penularan pandemi serta penggunaan mesin pencari Baidu mengetahui bagaimana kerumunan berpindah dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan perubahan alamat IP. Selanjutnya, pembahasan penelitian multi-stack simula 4 eksperimen untuk mengevaluasi keefektifan model STSIR, melakukan percobaan dengan dataset Baidu Mobility dan dataset pandemi Cina yang disediakan oleh Ding Xiangyuan, kemudian akan memberikan deskripsi data singkat. Menganalisis data yang kami miliki dan menggambarkan pengaturan eksperimen kami mendemonstrasikan kekuatan prediksi yang kuat dari model. Menganalisa seberapa hebat model tersebut dapat membantu kami menganalisis pengaruh berbagai kebijakan dalam penularan pandemi. Mesin pencari Baidu serta berbagai aplikasi lainnya memiliki lebih dari 1 miliar pengguna di Cina. Selanjutnya di kesimpulannya, jumlah yang terinfeksi secara keseluruhan di 388 wilayah administratif termasuk 4 kota madya, 3 kota tingkat prefektur, dan 42 provinsi yang itu berkisar dari 2020-01-01 hingga 2020-05-19. Pengaturan percobaan karena Cina telah melakukan kebijakan yang ketat tentang jarak dan karantina. Seluruh pandemi di Cina menjadi relatif stabil selama akhir Februari. Selanjutnya, paper kedua. Ada algorithm for the classification of COVID-19 cases. Di masalah penelitiannya, penyakit coronavirus 2019 mengembangkan manifestasi kulit seperti ruam eritematosa, ruam dengan pateki, ruam vesikuler, iskemia akral, liveo reticularis, dan urtikaria yang meluas. Metode penelitiannya algoritma sederhana yang dapat dengan mudah dilakukan oleh pasien, dokter umum, dan profesional unit perawat intensif di garis depan yang menghadapi penyakit coronavirus 2019 dan tidak terbiasa dengan pemeriksaan dermatologis. Pembahasan penelitian. Penyakit coronavirus. Larutan ketika pasien dengan ekstem umum dari penyakit coronavirus 2019 diperiksa, langkah pertama adalah mencari adanya vesikel atau erosi sekunder dengan kerak. Jika tidak ada, komponen blazing dapat dengan mudah dinilai dengan menekan kuat area yang terkena selama beberapa detik. Ruam umum tidak memucat yang terdiri dari makula merah kecil merupakan indikasi ruam petechiae. Selanjutnya, di kesimpulan, dermografisme akan bermanifestasi sebagai bintil linear di lokasi garukan dan menunjukkan diagnosis ruam urtikaria, sedangkan ketidakhadirannya menunjukkan ruam eritematosa.
Selanjutnya di paper yang ketiga ada data-driven understanding of COVID-19 dynamic using sequential genetic algorithm based probabilistic cellular automata. Dan tahun papernya 17 November 2020. Selanjutnya di masalah penelitian, penyebaran infeksi COVID-19 masih terus berkembang menyebabkan ribuan kematian dan krisis sosial ekonomi yang serius. Selanjutnya, di metode penelitian, otomata seluler menyediakan platform yang sangat baik dengan algoritma genetika sekuensial untuk memperkirakan parameter dinamika secara efisien. Selanjutnya di pembahasan penelitian, upaya pertama untuk memahami dan menafsirkan data COVID-19 menggunakan automata seluler yang dioptimalkan melalui algoritma genetika telah dibuktikan bahwa dan dapat digunakan untuk memodelkan kasus aktif harian, jumlah total orang yang terinfeksi, dan total kasus kematian melalui estimasi parameter sistematis. Selanjutnya di kesimpulan, kekuatan prediksi substansial dari model ini telah ditetapkan dengan kesimpulan tentang pemain kunci dalam dinamika pandemi ini. Selanjutnya di judul paper yang keempat, Classification of COVID-19 in CT Image Using Convolutional Support Vector Machine. Dan tahun papernya di 20 Maret 2020. Di masalah penelitiannya dibutuhkan pengobatan farmakologis sangat pada kasus penyakit COVID-19 yang parah. Metode penelitiannya studi kecerdasan buatan yang dapat mendiagnosis gambar COVID-19 secara akurat dan cepat. Dan selanjutnya di pembahasannya, dengan menggunakan algoritma yang lebih sederhana, proses pengambilan keputusan otomatis dilakukan dengan menggunakan fitur-fitur secara informasi tepi. Perubahan frekuensi perbedaan bidang pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan peningkatan kemampuan komputasi komputer, algoritma yang lebih canggih mulai digunakan untuk ekstraksi dan klasifikasi fitur. Selanjutnya di kesimpulannya, CNN bukanlah solusi yang paling sesuai dengan kumpulan data yang tidak mengandung sampel yang cukup. Selanjutnya, judul yang terakhir, Konspirasi Machine, the Role of Social Data During the COVID-19 Infodemic. Di tahun papernya di 27 September 2020. Metode penelitiannya, media sosial telah menjadi alat komunikasi yang ampuh untuk pengadaan dan penyebaran informasi. Selanjutnya, di metode penelitian, beasiswa membedakan antara bot sosial jinak yang dirancang dengan niat baik dan bot jahat. Tujuan di belakang bot sosial yang berbahaya mungkin termasuk mengubah perilaku manusia lain atau mengubah iklim opini di komunitas media sosial. Di pembahasan penelitian, amplifikasi penyebaran informasi yang salah oleh bot sosial menjadi bermasalah jika informasi dan kontribusi kesehatan misalnya mengandung informasi yang dapat mempengaruhi opini publik dengan cara yang salah dan dengan demikian menghambat langkah-langkah kesehatan masyarakat. Distribusi informasi kesehatan yang tidak sesuai dengan informasi berbasis bukti sumber adalah masalah yang muncul pada awal abad ini. Selanjutnya di kesimpulan, fokus pada deteksi bot sosial dengan maksud jahat, yaitu menyebarkan rumor dan informasi yang belum diverifikasi. Selanjutnya ada paper yang kelompok kita ambil, salah satu di judulnya itu Predicting COVID-19 Cases Using Bidirectional LSTM on Multivariate Time Series. Alasan menggunakan paper dengan judul ini, Predicting COVID-19 Cases Using Bidirectional LSTM on Multivariate Time Series, untuk diaplikasikan di Indonesia, yaitu karena makalah ini menyajikan pendekatan deep learning untuk meramalkan jumlah kumulatif kasus COVID-19 menggunakan jaringan bidirectional long short-term memory BILSTM yang diterapkan pada deret waktu multivariat. Jadi suatu negara dapat mendeteksi sejak dini virus mutasi dari virus corona ini. Metode ini sangat membantu untuk menempatkan rencana masa depan
atau jangka pendek dalam mengatasi pandemi. Dilihat dari paper ini, disimpulkan data yang ada di suatu negara, terutama di Indonesia, bisa didata per bagian wilayah-wilayah untuk mendata orang-orang yang terdampak virus mutasi dari COVID ini. Selanjutnya, akan diberlakukan sistem lockdown antar daerah agar mutasi dari pencemaran tersebut tidak menyebar ke bagian wilayah lain. Solusi ini penting karena virus corona dapat mudah bermutasi menjadi virus lain dan menjadikan penanganannya sangat berbeda daripada virus corona. Karena dideteksi sejak dini, virus ini akan lebih mudah mengetahui kelemahan dari virus tersebut, sehingga kita dapat membuat vaksin yang cocok untuk jenis virus tersebut dengan cepat. Mungkin bertanya bagaimana cara mengelompokkan untuk wilayah-wilayah tersebut. Di sini sudah tertera juga bagaimana cara mengelompokkan data. Yang pertama itu ada usia median per wilayah. Yang kedua, presentase populasi kelompok usia per interval 4 tahun, misalnya 4 sampai 8 tahun atau 10 sampai 14 tahun atau lainnya dan lain-lain. 3, populasi dan kepadatan suatu wilayah. Yang keempat, jumlah rumah sakit dan dokter di wilayah tersebut. Yang kelima, yang paling akhir itu tingkat kematian akibat virus ini di wilayah tersebut. Dan data-data tersebut itu dimasukkan atau diinput di jaringan bidirectional long short term memory PILSTM. Sudah begitu, Mas Fian? Ya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.